Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anak rantau, berjumpa lagi bersama kami anak rantau channel 01. Pada kesempatan ini sahabat, kita akan bercerita 1 tahun yang lalu ya. Tepatnya saya 1 tahun yang lalu itu 2023 ke sana. Saya pulang sebelum hari raya 2023. Jadi saya akan bercerita waktu saya berada di Papua ya sahabat anak rantau. Saya waktu di Papua, alhamdulillah berbagai macam bisnis saya jalanin. Dari bisnis aksesoris HP, dari bisnis sandal sepatu, sarung bantal, terus juga bisnis fotografi dan lain-lainnya. Jadi apapun yang berupa jualan, saya alhamdulillah di sana sudah pernah saya jalanin ya. Terutama jualan keliling ya sahabat anak rantau. Saya juga di sana jual obat-obat dewasa ya, obat-obat kuat, minyak ya, minyak badan ya, minyak hangat gitu. Alhamdulillah. Kita di perantauan berusaha membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, berteman dengan siapapun. Jadi alhamdulillah dengan pertemanan itu menimbulkan bisnis baru ya. Dengan saling kepercayaan, kita alhamdulillah bisnis pada berdatangan. Modalnya kita saling percaya dan bisa dipercaya ya. Jadi dalam berbisnis kuncinya kita jangan sekali-kali membuat orang ragu-ragu. Orang kalau sudah sekali ragu-ragu, mereka akan was-was dibuatnya ya. Jadi bisnis kita tidak akan tenang. Kuncinya kita harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Itu kunci bisnis. Dulu saya sebelum terjun ke bisnis, saya berpegang teguh di bisnis fotografi ya, terutama di foto editing. Alhamdulillah walaupun begitu, saya sempat punya anak buah di Bangka saja 10 orang, di Papua 10 orang, Kalimantan kita cuma 3 orang ya, saya bawa saudara dan teman. Jadi dikarenakan kita terlalu keenakan dalam berbisnis, jadi kita sudah terkadang kita menuntut diri, sudahlah ini jalan hidup saya. Ternyata namanya kita bisnis teknologi ada masanya ya, ada masanya. Jadi kita di Kalimantan itu seolah-olah kita ditegur karena kita alhamdulillah dalam berbisnis kita lurus, tegak lurus satu arah, mengejar sesuatu yang kita impikan, tapi kita lurus satu arah, tidak berkelok-kelok, jalan seperti kita melesatkan anak panah, lurus pada satu titik. Insya Allah kalau kita punya cita-cita dan kita kejar lurus pada satu titik, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi Allah itu sangat sayang hambanya, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Jadi dalam bisnis juga kita harus sabar, dapat dipercaya, jujur ya, itu modal bisnis kita. Kebetulan kita singkat cerita ini di Kalimantan kita kena teguran, kita habis kena malaria di Papua, kita kena teguran itu bisnis kita seolah-olah macet di sana. Seolah-olah Allah itu menegur saya untuk mencoba membuka pikiran, membuka wawasan bahwa
jangan menutup diri. Jadi kita harus membuka hati, membuka diri bahwa di luaran sana loh masih banyak bisnis-bisnis yang lain. Jadi alhamdulillah sahabat anak rantau ya, kita di sana lari sini mentok, lari sana mentok. Allah takdirkan saya susah mencari order. Qadarullah ya sahabat anak rantau. Jadi di sana kita kerjaan macet. Sampai-sampai saya tidak kebayar kontrakan ya sahabat anak rantau, dan saya alhamdulillah menemukan saudara yang sangat baik hati, Om Rahmat dari Bukuan, yang dulu beliau belum jadi Panglima Merah Kalimantan Timur. Alhamdulillah sekarang beliau saudara saya dari Bukuan Kalimantan Timur sudah diangkat jadi Panglima Merahnya ya, Panglima Dayak Kalimantan Timur. Salam hormat untuk kakakku yang ada di Kalimantan Timur, Om Rahmat Bagundal ya. Beliau sangat baik hati. Beliau mengajarkan bagaimana kita membuka diri, bagaimana kita membuka hati, bagaimana bergaul sama orang, bagaimana kita berbisnis. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang beliau ajarkan kepada saya, bagaimana hidup di jalan, bagaimana kita mencari guru, bagaimana mengenal guru sejati. Alhamdulillah banyak sekali. Saya sangat berhutang budi kepada beliau. Sampai-sampai saya pada waktu itu nggak kebayar kontrakan, beliau yang rawat saya, beliau tempatkan saya di bekas KPN-nya beliau, sehingga saya dan anak buah saya tinggal bersama beliau. Sampai-sampai beliau membukakan bengkel khusus untuk karyawan saya ya. Dikarenakan pada waktu itu saya betul-betul mentok sana mentok sini mentok. Lagi-lagi Allah sangat cinta sama orang yang sabar. Beliau ketemukan saya sama guru Rohim ya. Dan alhamdulillah guru di sana banyak mengajarkan saya tentang ilmu sabar, ilmu ikhlas, dan tawakal itu seperti apa. Sehingga tatkala saya mengeluh dalam hidup ini, tatkala saya mengeluh dalam perjalanan ini, beliau selalu menegur saya. Sebetulnya perjalanan di Kalimantan itu penuh dengan perjalanan yang religi bagi saya ya. Alhamdulillah kita banyak guru di sana. Kita jarah-jarah ke tempat raja-raja di sananya. Alhamdulillah. Sahabat anak rantau, sampai-sampai kita dikasih siloka dengan berlian yang begitu banyak ya sahabat anak rantau. Seandainya Allah mentakdirkan saya untuk kaya, untuk bisa bawa dunia, saya sudah kaya di sana dengan berlian tersebut. Tapi Allah Maha tahu, kalau saya kaya dengan jalan seperti itu, insya Allah saya nggak bisa bawa dunia ini. Karena dengan jalan seperti itu tidak ada pergerakan, tidak ada pengorbanan, perjuangan yang saya tempuh ya. Seolah-olah kita kejatuhan air, kejatuhan hujan ya, hujan emas di langit. Jadi Allah lebih tahu saya itu tidak akan bisa membawa dunia itu dengan cara begitu. Mungkin dengan cara perjuangan Allah tahu saya bisa membawa dunia ini. Makanya Allah kasih luka-liku hidup ini, dikasih kepekaan, dikasih rasa sosial yang tinggi ya. Tatkala saya mengeluh, guru selalu mengingatkan. Mengingatkan begini, hiduplah seperti air mengalir. Maksudnya hidup seperti air mengalir itu kita jangan melawan arus ya. Jadi jangan melawan kehendak. Allah itu mentakdirkan kita itu menjadi sesuatu.
Sedangkan kita kadang-kadang punya cita-cita, misalkan mohon maaf, kita memegang teguh cita-cita itu pengen menjadi kepala desa atau lurah. Nah, sedangkan guru menegur saya kan kalau sudah punya cita-cita begitu harus saya raih, harus saya tempuh, harus seperti itu. Kekeh dengan pendirian saya. Guru selalu menegur saya, jangan seperti begitu. Jadi hiduplah mengalir saja seperti air dan jangan dipikirkan. Sekali-kali hidup tuh harus seperti orang gila. Nggak usah dipikirkan. Tidak usah dipikirkan. Ikuti alurnya saja. Masalah hidup kalau dipikirkan, bukannya malah hilang, malah semakin bertambah. Itulah hidup. Mengalir saja seperti air. Kalau kita kekeh mau jadi kepala desa, bagaimana Allah mentakdirkan kita jadi presiden? Jadi pada waktu itu ya sudahlah, kita berusaha mengalir, jalani hidup ini seperti halnya air mengalir. Jadi sahabat anak rantau, alhamdulillah saya di Gembleng, hidup di sana sama guru ya, bersama teman-teman di Padepokan Syah Bandar Kalimadi, Kalimantan Timur ya. Salam hormat untuk guru Insun Rahayu Balarea Waluya, salam kangen. Salam hormat untuk semua warga SKM Syah Bandar Kalimadi. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Terima kasih nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru. Alhamdulillah, berkat nasihat dari guru saya menjadi pribadi yang handal, pribadi yang kuat, dan pribadi yang siap menjalani kehidupan ini dengan tidak melawan arus ya. Saya berusaha tabah, berusaha ikhlas. Singkat cerita, dikarenakan saya itu goncang ya, saya punya target. Dikarenakan dulu waktu saya di Papua sebelum ke Kalimantan, saya 1 tahun target di Kalimantan. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang akan melilit atau menghimpit tubuh saya, apapun masalah yang akan saya hadapi, insya Allah akan saya hadapi 1 tahun lamanya. Dikarenakan saya ke Kalimantan itu habis saya sakit malaria yang parah sekali, tropika +4. Jadi saya memutuskan habis malaria itu, saya memutuskan tidak lagi berangkat ke Papua. Saya bertahan di kampung halaman, tapi tidak berhasil. Akhirnya saya merantau lagi ke Kalimantan dengan keadaan kondisi masih sakit, trauma malaria. Dan karena trauma itulah mungkin saya pikiran ini masih goncang labil ya. Jadi itu sahabat anak rantau. Saya pikir saya di Papua itu hidup di zona nyaman. Alhamdulillah saya bisa kebikin rumah, saya bisa isi rumah itu alhamdulillah saya terpenuhi semua. Saya bisa memenuhi kebutuhan hidup alhamdulillah. Jadi saya berpikir tatkala saya berada di zona nyaman, saya harus tinggalkan. Saya merasa takut jika suatu saat nanti zona nyaman itu kita menjadi zona tidak nyaman, saya mau lari kemana? Jadi saya berusaha zona nyaman itu saya tinggalkan di kampung dan saya hijrah ke Kalimantan. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah ya, saya memasuki zona yang tidak nyaman. Zona yang tidak nyaman dalam arti begini sahabat anak rantau, kita masih bergelut di bisnis foto edit digital. Sedangkan di Kalimantan bisnis tersebut sudah mungkin beberapa tahun yang lalu. Pas kita viral-viralnya waktu di Papua, nah di Kalimantan juga lagi viral-viralnya itu. Jadi pas kita masuk ke Kalimantan itu sudah fase masa jenuh orang. Jadi sudah bukan hal yang aneh lagi. Nah itu sudah kita dilemanya di sana. Tatkala kita nawarin produk ini ke sini,
di sana itu bukan sesuatu produk yang istimewa. Di sini ada, di sana ada. Bahkan studionya pun ada di sana. Yang keliling pun masih banyak di sana. Jadi kita dibenturkan kiri, benturkan kanan. Tapi saya tidak patah arang. Saya harus sampai ketemu ilmunya, ketemu jawabannya. Ini saya harus bertahan. Saya bertahan. Akhirnya dikarenakan saya sini mentok sana mentok, alhamdulillah saya sampai kepikiran saya ini harus mencoba sesuatu yang lain. Dikarenakan saya banyak nganggurnya ya, sahabat anak rantau. Jadi dulu saya berpikir, untuk apa jadi pelaku ya, untuk apa jadi editing kalau seandainya masih ada yang mencetak. Sebetulnya kakak saya sudah mengingatkan, coba kamu kursus, coba kamu belajar, agar kamu yang menjalankan, kamu yang mengedarkan, begitu. Tapi saya bersih keras dengan pendirian saya. Buat apa kita jadi pelaku? Mending kita memasarkan saja, karena terlalu capek. Nah, sedangkan di sana kita mentok di pemasaran, akhirnya saya banyak nganggur. Kebetulan saya bawa laptop dan saya kepikiran untuk belajar. Namanya kita belajar butuh waktu dan proses. Tapi saya tipe orang yang berani mencoba ya, sahabat anak rantau. Kebayang kita sebetulnya ada dasar sedikit untuk mencoba ngedit foto. Modal kita keberanian. Saya mencoba ngedit, saya mencari studionya, karena alhamdulillah pada kesempatan itu, pada waktu itu bos juga sudah membebaskan, karena saya sudah diliputi dengan kekhawatiran. Jadi bos sudah membebaskan, sudahlah, untuk bertahan hidup endang di sana boleh bisnis apa saja. Jadi saya mencoba untuk edit sendiri, cetak sendiri, mencari cetakan sendiri. Bagaimana tidak, sahabat anak rantau, kita mencoba. Yang tadinya kita cetakan itu bagus, nah karena kita edit sendiri, banyak yang lehernya putus, nggak kita ini bingung cara kita motong. Terus kita cara membikin nama, bagaimana cara membikin list, sampai saya bertanya kiri kanan bagaimana ini bagaimana itu, akhirnya saya bisa dan hasilnya saya pasarkan. Karena saya berani mencoba, saya pasarkan. Dapat order, saya pasarkan. Satu kali di pending. Dapat 10, pending 10-10-nya di pending. Kata saya mungkin dengan alibi dalih saya, oh mungkin ini tukang editnya masih belajar, kata saya nih. Yang kemarin ini bagus, kata. Mungkin ini tukang editnya masih belajar, kata saya. Alasan begitu. Gak apa-apa kalau ibu mau sabar, kita coba edit ulang. Sampai 3 kali baru berhasil, dan itu pun tidak sempurna. Kata kakak, kamu jangan berpikir untuk sempurna. Bukan masanya kamu ini harus sekolah, harus bagaimana untuk menyempurnakan sesuatu produk. Sambil berjalan saja nanti juga insya Allah ilmu itu menyusul. Makanya kita ya sudahlah. Yang penting prinsipnya kakak saya bilang ya, kamu berjalan, kamu berusaha, yang penting kamu punya produk, pelanggan kamu oke, dan tidak pending. Kalau urusan sempurna ya perfect, itu urusan nanti. Saya mencoba itu dari 10 saya bagus 1, dari 10 bagus 2, terus beberapa bulan kemudian 10 saya bagus 5, banyak pending, kadang 3 kali 4 kali saya ganti. Kalau ukuran rugi ya sudah. Tapi itulah proses belajar, saudara.
anak rantau. Saya berpikir ya sudahlah, kita harus tempuh jalan lain, kita harus imbangi dengan jualan lain. Saya berusaha, ada saudara saya dari saudara angkat saya, Om Ahmad Bagundal, melihat saya kerja keras saya mungkin yang gigih, beliau kasih modal saya untuk berbisnis aksesoris ya, berupa kalung, gelang kayak begitu, beliau modalin saya. Dan saya mencoba, tadinya saya menolak, tapi ya itulah hidup, kita harus berusaha mencoba. Kita jual ke daerah Ratah, ke daerah Sangat-Sangat, Tenggarong dan lain hal sebagainya ya. Kita berusaha mencoba terus dan terus, walaupun kita nggak biasa, sambil kita belajar edit. Saya berpikir, andaikan saya dalam 10 sudah bisa betul, sudah bisa berhasil 8 atau 7, berarti sudah. Yang 3 itu berarti tinggal kita penyempurnaan.